Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gading Ilham Saputra. Kelas saya di 7A dan NIM saya 221090095. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal skripsi yaitu dengan judul Rancang Bangun E-Learning berbasis NLP pada SMK Nurul Ulum Lebak Siu. Tujuannya atau alasan dari judul ini tuh karena khusus untuk SMK Nurul Ulum Lebak Siu, di SMK Nurul Ulum Lebak Siu itu masih menggunakan metode pembelajaran yaitu pakai metode konvensional. Jadi dengan adanya sistem e-learning dan AI chatbot ini bisa meningkatkan siswa dalam segi pendekatan pada guru atau secara mandiri siswa juga bisa menggunakan chatbot AI untuk tanya jawab. Untuk di latar belakang, yaitu e-learning merupakan sistem pembelajaran berbasis komputer dan internet yang memungkinkan siswa mengakses materi, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan guru tanpa terbatas ruang dan waktu. Sebagian besar platform ini dan kurang interaktif sehingga dibutuhkan integrasi Natural Language Processing (NLP) untuk membuat sistem lebih cerdas melalui chatbot, tanya jawab, dan analis jawaban. Penerapan e-learning berbasis NLP terbukti meningkatkan motivasi, pemahaman, dan partisipasi siswa hingga sangat relevan diterapkan di SMK Nurul Ulum Lebak Siu untuk mendukung pembelajaran mandiri, mempermudah guru dan penyampaian materi, dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Tujuan dari aplikasi ini yaitu menganalisis sistem pembelajaran yang berjalan saat ini di SMK Nurul Lebak Siu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. 2. Merancang dan pengembangan sistem e-learning berbasis Natural Language Processing (NLP) yang mampu meningkatkan interaksi dan efektivitas proses pembelajaran SMK Nurul Ulum Lebak Siu. Manfaat dari aplikasi ini yaitu untuk bagi ilmu pengetahuan, jadi referensi pengembangan e-learning berbasis AI dan NLP yang lebih interaktif dan adaptif. Bagi mahasiswa, meningkatkan kompetensi dalam merancang, membangun, dan menguji aplikasi AI serta menjadi dasar penelitian serupa. Bagi instansi, membantu SMK Nurul Ulum Lebak Siu meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempermudah guru, dan mendukung interaksi belajar yang interaktif. Rumusan masalah. Bagaimana sistem pembelajaran yang dijalankan di SMK Nurul Ulum Lebak Siu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem e-learning berbasis Natural Language Processing (NLP) yang dapat meningkatkan interaksi serta efektivitas proses pembelajaran di SMK Nurul Ulum Lebak Siu. Itu untuk yang rumusan masalah. Untuk batasan masalah, penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan sistem e-learning berbasis web yang diinteraksikan dengan teknologi Natural Language Processing (NLP). Yang kedua, penerapan teknologi NLP dibatasi pada fitur chatbot pembelajaran yang mampu memahami dan memproses pertanyaan siswa dalam bentuk teks sederhana. Yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan sebagai uji coba sistem dibatasi pada mata pembelajaran tertentu di SMK Nurul Ulum Lebak Siu. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode textbook testing dan uji kepuasan pengguna terhadap fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data, tidak lanjut maupun integrasi dengan sistem e-learning lain di luar ruang lingkup sekolah.
masalah. Nah, di sini ada eh, rencana implementasi yaitu GAP ya. Untuk yang GAP ini ada lima, tiga untuk yang internasional, yang dua yaitu nasional. Itu penelitian. Untuk yang internasional itu 1, 2, dan 3. Untuk hasil penelitiannya, chatbot AI membantu mempercepat akses informasi akademik mahasiswa. Untuk penelitian yang pertama. Untuk yang penelitian kedua, hasil penelitian siswa umpan balik otomatis berbasis NLP dapat menganalisis dan memberi respon real-time terhadap jawaban siswa. Untuk yang ketiga, itu masih di internasional, yaitu chatbot NLP meningkatkan keefisien layanan akademik di perguruan tinggi. Untuk yang keempat, hasil penelitian NLP dapat mengidentifikasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Yang kelima, chatbot NLP membantu belajar mandiri dan meningkatkan motivasi siswa SMK. Untuk pembeda gap, untuk yang ke satu, itu belum fokus pada proses pembelajaran dan tidak integrasi dalam sistem e-learning. Yang kedua, belum diterapkan di lingkungan SMK, serta belum mencakup interaksi guru siswa dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada layanan administrasi, bukan pada siswa pembelajaran atau evaluasi siswa. Yang keempat, tidak mengembangkan sistem e-learning berbasis NLP secara langsung, hanya menganalisis secara interaksi. Yang kelima, cakupan materi terbatas dan belum integrasi dan siswa e-learning lengkap serta fitur evaluasi guru. Itu untuk gap. Di sini gap berisi tabel. Itu ada perbedaan gap dari gap internasional, dari sumber internasional 3 dan nasional 2. Metode penelitian. Untuk bahan penelitian, untuk materi pembelajaran itu file teks, dokumen, multimedia. Untuk yang ketiga, data pengguna, guru, siswa, min. Yang ketiga, data pertanyaan dan percakapan untuk melatih NLP atau chatbot. Yang ketiga, hasil observasi dan wawancara kebutuhan sistem. Untuk alat penelitian, hardware di minimal laptop Core i3, RAM 4, SSD 256 GB. Internet stabil software itu menggunakan Visual Studio Code, Laravel 12, Composer. Untuk database ada MySQL, dan untuk file pendukung yaitu Node.js dan NPM. Untuk yang di front end itu ada di HTML, CSS dan JavaScript. Untuk yang integrasi ke AI saya menggunakan Python untuk NLP, untuk Postman untuk menguji IP, Figma atau Draw.io untuk desain UI UX. Itu untuk metode penelitian. Alur penelitian, metode penelitian tapping. Identifikasi masalah, terkendala pembelajaran dan kebutuhan learning interaktif, analisis kebutuhan, fitur fungsional, login, materi, kuis, chatbot, forum, dan non-fungsional, keamanan, responsivitas, perancangan sistem UML, desain termuka UI UX. Yang keempat, membuat prototipe, Laravel, MySQL, integrasi NLP. Yang kelima, pengujian dan evaluasi black box testing dan user experience test. Yang keenam, penyempurnaan dokumentasi, perbaikan sistem, dan laporan terakhir. Nah, ini untuk desain arsitektur, yaitu ada login, admin, ada guru mapel, dan siswa. Admin bisa manajemen pengguna, manajemen mata pelajaran, pengaturan akun, dan guru mapel ada profil guru, manajemen materi, manajemen tugas, laporan pembelajaran, pengaturan akun, logout. Untuk siswa itu ada profil siswa, materi pembelajaran, tugas, chatbot NLP, tanya jawab, laporan belajar, pengaturan, dan ya, saya izin melanjutkan untuk yang kepotong tadi. Untuk di bagian desainnya UX, itu di bagian dashboard admin seperti ini.
ada manajemen pengguna, data guru, data siswa, manajemen mata pembelajaran, tambah mata pelajaran, edit mata pelajaran, dan hapus mata pelajaran. Untuk pengaturan akunnya di dashboard admin. Untuk yang di guru, itu ada manajemen materi, pilih mata pelajaran materi, tambah materi, edit materi, hapus materi. Untuk manajemen tugas, buat tugas baru. Untuk yang di guru, tugas siswa, lapor belajar, data nilai siswa, rekap nilai. Nah, di sini ada siswa. Nah, siswa itu untuk di bagian dashboard mengusulkan sebuah mata pembelajaran materi. Itu ada materi pembelajaran, pilih mata pelajaran, lihat dan unduh atau unduh materi. Untuk tugas, daftar tugas, kerjakan tugas, terus ada nilai. Nah, untuk setelah ini itu ada chatbot siswa. Nah, di situ ada untuk tampilan chatbot siswa. Di situ bisa tanya sesuai apa yang siswa tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.